Sahabat Mister, berikut Top 5 edisi 17 Oktober 2020 menghadirkan berita terhangat ke hadapan Anda. Pembagian BLT Kota Pematang Siantar menuai protes menyusul dengan banyaknya masyarakat yang dicoret dari daftar penerima BLT sebelumnya. Bantuan sosial JPS Kota Pematang Siantar menuai kecewa setelah 3 bulan tidak ada kejelasan. Kini sejumlah nama tiba-tiba tidak tercantum lagi sebagai penerima bantuan tersebut. Hendra Pasaribu bersama warga lainnya diblokir sebagai penerima bantuan tunai JPS untuk tahap keempat ini. Menurut Hendra, ia bersama 10 orang RT 001 Kelurahan Pondok Sayur sebelumnya mendapat JPS, tapi sekarang tidak lagi. Saat mempertanyakan hal tersebut, pihak kelurahan buang badan bahwa data penerima JPS ditentukan oleh Dinas Sosial, sedangkan Dinas Sosial tidak mengaku hal tersebut. Dugaan suap mantan Kepala Kantor Kemenak Sumut Iwan Julhami diperiksa Kejatisu. Suap sebesar 750 juta rupiah oleh PLT Kakan Kemenak Madinah, Jainun Arifin diduga diterima Iwan Julhami. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memanggil dan memeriksa Iwan Julhami, mantan Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Agama Sumatera Utara dalam kasus dugaan suap 750 juta rupiah yang diduga diterima oleh Iwan untuk pengangkatan PLT Kakan Kemenak Madinah Jainal Arifin menjabat pejabat definitif. Uang sebesar itu dimaksudkan untuk mengangkat Jainal sebagai Kakan Kemenak Madinah, namun sampai Iwan Julhami pensiun, ia masih menjabat sebagai PLT. Jainal pun menuntut pengembalian uang. Kasus ini kemudian menguak dan ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kepala Seksi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Sumanggar Siagian mengatakan, dugaan korupsi ini tengah masuk dalam tahap pendalaman penyidikan. Sebelum pemeriksaan terhadap Iwan, penyidik juga telah memeriksa Nur Kholida, Kepala MAN 3 Medan, dan suaminya Zulkifli Batubara, beserta honorer Kanwil Kemenak Sumut bersama Koko Tragedi Putra. Kasus ini sendiri sudah mulai diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sejak 2019 lalu. Namun meskipun bukti-bukti transaksi suap cukup lengkap, belum ada satupun tersangka yang ditetapkan penyidik untuk kasus ini. Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar Syafi'i dicopot dari jabatannya. Pencopotan Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar merupakan pencopotan yang kedua setelah dicopot dari jabatan pada tahun 2019. Ketua Badan Panwas Pemilu atau Bawaslu Kota Pematang Siantar, M. Syafi'i Siregar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Pelanggaran yang dilakukan oleh Syafi'i karena Syafi'i tidak mengundurkan diri dari sejumlah organisasi kemasyarakatan. Syafi'i diberi sanksi pemberhentian tetap atau dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar dan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu Kota Pematang Siantar. Sesuai salinan keputusan tersebut, Syafi'i diberhentikan sementara sampai dengan surat keputusan pemberhentiannya sebagai pengurus dari sejumlah organisasi yang diikutinya diterbitkan dan diterima oleh Bawaslu paling lama 30 hari sejak keputusan DKPP dibacakan. Pemberhentian Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar periode 2018-2023 ini terjadi untuk kedua kalinya. Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar Sepriadison Saragi pada April 2019 juga diberhentikan karena keterkaitannya dengan partai politik. Unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law terus bergulir sejak undang-undang tersebut mulai disahkan. Namun para pengunjuk rasa banyak yang tidak memahami isi undang-undang tersebut, bahkan tidak tahu poin penting yang dituntut. Unjuk rasa ini juga sangat disayangkan oleh Komnas Perlindungan Anak karena melibatkan anak-anak. Unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law tidak sedikit menimbulkan banyak korban, baik dari kelompok yang menuntut ataupun dari aparat yang mengamankan. Tidak sedikit juga yang merusak fasilitas umum. Di sejumlah ibu kota provinsi, unjuk rasa bahkan berlangsung anarkis. Tuntutan menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini terus digaungkan oleh masyarakat yang mengatasnamakan kaum buruh, mahasiswa bahkan pelajar. Sayangnya Undang-Undang menolak Omnibus Law ini terkadang tidak diikuti dengan poin-poin penting sehingga undang-undang ini harus ditolak. Bahkan tidak sedikit dari pengunjuk rasa datang hanya sekedar ikut-ikutan. Untuk keterlibatan anak dalam aksi unjuk rasa membuat Komite Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA prihatin. Aris Merdeka Sirait mengingatkan agar setiap elemen masyarakat tidak melibatkan anak-anak di bawah umur untuk terlibat dalam aksi unjuk rasa. Untuk keterlibatan anak dalam aksi unjuk rasa membuat Komite Nasional Perlindungan Anak Komnas PA prihatin. Aris Merdeka Sirait mengatakan agar setiap elemen masyarakat tidak melibatkan anak-anak di bawah umur dalam aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Komnas PA menilai bahwa masih banyak keterlibatan anak untuk mengikuti unjuk rasa tersebut, padahal anak-anak tidak memiliki kepentingan dalam demonstrasi.
Kita beralih ke berita mancanegara. Pemerintah Thailand menerbitkan dekret darurat untuk mencegah kegiatan yang membahayakan keamanan nasional. Kerumunan dilarang dan media dibatasi. Pihak berwenang juga telah menangkap para pemimpin aksi protes anti pemerintah. Kota Bangkok kini panas. Ribuan massa yang turun ke jalan dilaporkan telah disapu polisi Thailand setelah pemerintah mengeluarkan dekret darurat. Dalam dekret tersebut, pemerintah melarang pertemuan 5 orang atau lebih hingga publikasi berita, bahkan pesan online yang dapat membahayakan keamanan nasional. Eskalasi massa telah meningkatkan selama 3 bulan terakhir menuntut reformasi di Thailand. Pengunjuk rasa ada yang mendirikan kemah di luar kantor pemerintah. Dekret tersebut ditandatangani langsung oleh Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha. Dekret melarang orang berkerumun karena sedang pandemi corona. Di dalam dekret, pemerintah menuduh banyak orang telah menghasut masyarakat untuk menyebabkan kekacauan di Bangkok. Demikian Top 5 kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk selalu mendapatkan berita dari kami. Saya Vanessa, sampai jumpa.